sudah berjalan beriringan dengan membesarkan Kosti ini semakin jaya seperti biasanya. Untuk pembahasan ini kita rencananya ingin kita post di channel YouTube kita di channel Kosti, tapi beberapa untuk bisa tampil kembali. Monggo Pak Ketum. Saya dapat masukan dari banyak dokter. Jadi Jogja ini kan istilahnya tempatnya beda, tempatnya komunitas yang kalau boleh bilang kalau bikin heboh nasional, gitu. Paling tidak dari Jogjanya sendiri sudah merasa orang itu hadir. Nah, saya berharap apa yang ada di Jogja ini seperti yang saya dengar nanti bisa, ya saya sendiri tidak tahu saya sebenarnya yang saya jelas. Ya nanti monggo kita bareng-bareng mungkin dari siapa dulu, mungkin dari Mas Awil atau mungkin dari Pak Ayat, mungkin dari Pak Said. Ini untuk Jogja, tapi yang lainnya bebas. Ya, dia juga tadi spesifik menyebut Jogja. Masih sanai malam hari ini kita omongkan aja, karena saya melihat dari beberapa pasti di atau sibuk atau bagaimana, sehingga kayaknya dia tidak begitu aktif. Karena saya lihat di WA sering naik gunung Merapi, naik Kopo. Gitu. Kalau tak WA nyinggung, jadi kira-kira nanti ada kendala apa dengan program kerja Pak Pur? Jadi tidak perlu buat seminar, aku terima perundang, oh juga dokter ini ya, ini pinter gimana ya. Jadi ayo kita fokus yang apa dimiliki, kemudian yang kedua program kerja apa, nanti kita support. Ini beliau ini masih punya pengaruh, dia dekat sama Pak Ayono. Mantan, saya luar biasa semangatnya. Rasanya makan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas yang banyak banget di Jakarta kan kelompok-kelompok yang besar itulah yang kenal waktu itu Jogja Community daerah itu pojok. Kemudian pojok lahir memang berhenti dari JOC atau Community, artinya JOC memang warna sepedanya masa anak muda, kemudian sepedanya campur-campur, kemudian masih ya ada kegiatan yang memang bagus banget itu kemudian semua yang kemas sampai warna. Kemudian sebagai munculan lagi komunitas yang lain memang muncul karena aktivitasnya memang sangat mencolok. Pojok merupakan salah satu industri yang memberi warna ke Jakarta. Satunya adalah sepeda yang orisinil, awalnya seperti itu. Yang ke arah sini kemudian fashionable, kemudian fashion yang dimiliki oleh para pesepeda sendiri, dan itu mencakup juga tidak hanya orang sepeda, juga ada median, ada segala macam dan dalam background. Kemudian setelah itu tahun 2006 ya, apalagi di tanggal pojok menggunakan ulang tahun 2015 di tanggal 19 November 2015 tahun. Kemudian muncul juga dengan komunitas lain, banyak banget itu ada Polri, Koja, Polri, Koja, itu memang juga ada di Partia, Basoka, Opoto, ya Opoto, Jackpot, itu memang. Nah itu memang ini memang merupakan sebuah basis para pesepeda yang memang kelompok-kelompok yang mana bisa dinaungi atau diarahkan atau dipayungi. Artinya adanya di Yogyakarta ada forum pesepeda Yogyakarta. Waktu itu yang berjalan juga di UPN, kemudian lebih ditangkap lagi adanya tahun 2008 sekali dan juga ada Kosti. Jadi itu memang contoh yang ada di Jakarta tidak hanya sepeda ontel, tapi memang seluruh pakai teman sepeda apapun itu artinya sekali itu. Dan setelah sepeda polis setelah daerah Kalimantan kali tahun artinya memang tidak ada berdiri waktu itu ya Kosti berdiri di Bogor, tapi di sana memang seperti itu.
ya Jogja malah belum ada kosi, memang belum ada kosi, memang kita masih fokus di dalam satu komunitas. Jadi kita lebih lokal juga kita angkat, kita kemas, kita sampaikan, kita sandingkan, kita arahkan ke sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa merupakan keseluruhan. Ya muncullah komunitas yang lain-lain itu memang biasanya terima kasih munculnya komunitas sekarang juga lebih bagus karena banyaknya komunitas artinya juga kemasnya itu bisa dikatakan ya sebagai satuannya, sebagai penggeraknya itu yang kita samperin, kita berdoa. Jadi kalau Yogyakarta sedikit nama dengan ada kuat banget, ada nama Koja, ada nama Poli, ada nama Okoto, ada nama yang lainnya, ada Pojo, ada yang lainnya Basuka, segala macam itu banyak banget. Artinya model warna-warna seperti itu asik banget karena memang kita diberi kemudian adanya posting itu memang ya sebenarnya juga memayungi semua para komunitas spiritual yang ada di Yogyakarta. Nah, ini memang ya entah saat ini atau kedepannya mungkin akan diberikan sebuah komunitas spiritual di Yogyakarta dengan posting itu ya mungkin nanti kepada posting besar ataupun penasihat ataupun siapapun juga Pak Sahid atau Pak Oyo ataupun komunitas yang ada Yogyakarta muncul dengan senang hati, artinya bahwa kalau memang mampu untuk dikemas dengan rupa tidak meninggalkan nama atau kawan Yogyakarta, pastinya dengan senang hati, artinya bahwa kita akan lebih terarah, kita akan lebih punya visi misi yang ke depan, artinya juga tidak hanya bersepeda yang kita memang berlestari. Jadi banyak satu sisi yang memang dianggap sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, banyak sekali itu memang potensi-potensi yang ada di sekitar kita, dan itu memang ya siapa lagi yang melihat tidak dari kita di hari ini. Artinya bahwa ini penting dan bagus sekali. Ya kita kemas lagi dengan hobi ini, tapi punya nilai atau punya bergani yang kuat untuk Indonesia dan jadi mungkin dengan perjalanannya banyaknya komunitas yang ada di Yogyakarta hingga saat ini, kalau kami bilang kalau kau sudah 15 tahun, kau sudah lebih 8 tahun, 10 tahun, COC dan sekian 20 tahun, dan mungkin yang lainnya sudah menyusulkannya. Nah ini tugas, nanti mungkin saya belum tahu ke arah mana nanti kita semua mungkin ada jalan keluar, ataupun masukan-masukan yang bisa lebih mencerahkan persepedaan yang ada di Indonesia ini. Khususnya Yogyakarta ini pastinya adalah pasti mendukunglah kegiatan-kegiatan tentang sepeda di Yogyakarta ini sangat mendukung dan bertambah. Terima kasih. Tahun 2014 waktu itu acara hotel di Pantai Parangkuto. Nah itu kalau saya tidak keliru itu saat awal ditunjuknya pengurus Porsi Jogja. Waktu itu dari ketua. Nah, kemudian berjalan dengan waktu terlalu aktif ya, artinya apa itu artinya tidak menjalankan fungsi organisasi yang semestinya sebagaimana yang menjadi standar organisasi yang dikonstruksi di daerah manapun. Nah itu. Nah tetapi memang waktu itu kondisi Jogja memang tidak atau belum ada kepengurusan porsi. Jadi waktu itu pemikirannya sederhana, sambil jalan nah dengan harapan nanti kemudian akan menjadi semacam bola salju ya, untuk kemudian bisa merangkul semua komunitas yang ada di Jogja dan kemudian dilakukan pemilihan ketua atau pengurus secara demokratis, dan kemudian menjadi seperti yang Jogja yang secara organisasi itu memang sudah memenuhi standar sebagaimana yang diharapkan. Nah tetapi ternyata relax, dan memang waktu itu juga dari pengurus pusat tidak mempermasalahkan ya. Tetapi saya juga menyaksikan kalau acara kongres di Bali itu juga Pak hadir ya. Kalau nggak salah di Kediri itu tidak ada. Yang artinya mencoba menjalankan fungsi pembinaan organisasi. Kemudian kita membentuk ada WhatsApp group ya, sampai sekarang juga masih jalan, tapi tidak aktif memang.
hanya spontanitas. Kemudian saya waktu itu sempat ketahui kita ini ya. Nah, ini kan tinggal tidak jalan, saya coba waktu membantu merancang bagaimana dibentuk PLT ada dulu sementara kalau Pak itu komunikasi pengurus bayangan ini bisa jalan. Nah, tetapi juga tadi karena inisiatif itu tidak mungkin kemudian saya jalankan tanpa dukungan ataupun sambutan baik dari, karena kesannya nanti kayak orang ngumpul desa gitu, tidak etis ya. Nah, akhirnya ya sudah, kok tidak, akhirnya itu kemudian hilang kembali. Waktu itu sudah sempat membentuk formatur di perangkat organisasi itu sudah bentuk lengkap. Sudah, dan saya juga tidak mau dianggap niat dulu gitu loh, nanti mau jadi ketua atau bagaimana atau mau cerita kan nggak enak. Saya memang niatnya nggak sejauh itu, saya cuma pengen positif hidup jalan gitu. Nah, akhirnya kondisi itu bertahan sampai hari ini. Jadi kira seperti itu. Jadi saya tahu persis anunya ya, apa sejarahnya dari 2014 sampai hari ini seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang mau istilahnya dibentuk pengurus provinsi yang sebenarnya, ya saya mengusulkan kita perlu ini mengumpulkan komunitas yang ada di Jogja, kemudian dilakukan pemilihan secara demokratis. Jadi sekali lagi waktu itu memang ada catatan ya, waktu itu memang sekedar untuk ini loh Pak, perintisan awal gitu. Karena waktu itu nggak ada sama sekali, nggak ada orang yang mau gitu. Nah, ini jadi perlu dipahami, waktu itu bukan kita ya. Waktu itu maksudnya kondisi waktu itu bukannya melangkahi atau mengabaikan komunitas yang ada, tetapi memang waktu itu tidak ada sama sekali yang tersedia gitu. Jadi sambil jalan di pengurus gitu, dengan harapan nanti terus dilakukan ini ya, penggalangan organisasi dan seterusnya, nanti bentuk pengurus yang lebih demokratis. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya jangan sampai ada kesan kemudian waktu itu dibentuk begitu saja tanpa proses organisasi yang benar. Jadi bukan tidak ada niat seperti itu waktu itu. Setahu saya, saya kan orang independen waktu itu, jadi artinya saya tahu persis dan tidak ada niat dulu apapun waktu itu. Nah, sehingga Bapak juga bisa melihat karena mungkin tidak ada COVID di Jogja, itu memang kegiatan persepedaan di Jogja itu kemudian menjadi lebih bukan individual tapi lebih sesuai selera masing-masing gitu. Pak Towel dengan wisata hotel, Pak Oyok masih dengan komunitasnya aktif sekali, rombongan besar. Kemudian yang lain juga sendiri-sendiri, kira-kira seperti itu. Namun kalau mau dibentuk, saya kira itu kan ya kucuran dana internasional agar kita bisa mengambilnya. Jadi internasional mengarah ke nasional. Iya, terima kasih untuk masukannya. Ada yang karena saya terang ya, saya baru baru merintis. Kalau saya tinggalkan, kok saya bubar. Maaf Pak. Enggak, bener. Pak Towel tahu pergeraknya itu saya. Kalau saya tinggalkan, enggak, saya tinggalkan maksudnya saya ngurusin orang lain. Nanti mungkin ada teman saya yang bisa ikut pengurusan pengurusan di kursi monggo. Jadi kalau saya pribadi enggak mau saya, Pak Towel tahu saya enggak datang juara dulu wah aku magang enggak, maaf ya, saya enggak monggo nanti Pak Syahid bisa nanti sama Pak Towel nanti bagaimana kita bisa mengikuti, insya Allah nanti kita siapa yang bisa membantu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu beberapa kali, ternyata saat itu maksudnya itu belum melakukan musyawarah provinsi. Saat itu saya langsung membuat surat. Mungkin Pak Joko masih ingat ya, Pak Joko. Surat untuk pasti provinsi DIY. Surat itu langsung saya tujukan kepada ketua pasti provinsi DIY, yaitu Pak Anto.
untuk segera melangsungkan musyawarah provinsi. Pada akhir periode yang kami berikan batas, tidak terlaksana. Tidak terlaksana, tetapi hanya rapat lewat virtual. Lewat virtual menyetujui bahwa itu diperpanjang. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima itu. Karena tidak ada berita acara, tidak ada berita siapa yang hadir, tidak ada bukti-bukti virtual, hanya persetujuan saja anggota grup. Mohon maaf, secara administrasi, mohon maaf Pak saya dan Bapak-Bapak semuanya, saya pribadi tidak menganggap itu sah. Untuk selanjutnya, kami datang lagi, saya sendiri datang pulang kampung ke Jogja. Mas, bikinkan surat buat kami. Saya buatkan surat untuk yang kedua kalinya nih Pak, coba dia. Saya sampaikan kembali. Dan saya waktu itu mungkin ganti handphone, mungkin di 2020 atau di 2019 akhir kepengurusan Kosti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah habis. Bahkan waktu itu saya tanyakan siapa saja pengurusnya, sampai detik ini mohon maaf sekali lagi saya belum dapat. Nah, atas dasar itu monggo silahkan mungkin bisa dimusyawarahkan sebaiknya bagaimana, karena saya yakin Pak Lurah Bilowo saat ini ingin memperbaiki administrasi. Minimal karena saat ini kami mendapatkan angin segar, salah satunya dari Korti ya Pak, seperti angin segar itu. Lalu kami mencoba untuk sesuai koordinasi dengan Pak Sekjen untuk menegakkan administrasi. Bahkan di tahun 2020 akhir, Kosti Provinsi Sumatera Barat lahir. Di saat ini yang menjadi PR adalah Kosti Jawa Tengah. Jawa Tengah baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, mohon maaf, saya harus berterang di sini, berterang. Kosti Jawa Tengah itu adalah periode SK-nya sebelum 2017 itu sudah dibuat. Itu di bulan November tanggal 19 2019 harus sudah habis. 2020 itu sudah habis. Melaksanakan musrok dan itu belum terpenuhi, otomatis yang dikeluarkan dari itu sekarang adalah surat mandat menunjuk seseorang untuk melaksanakan surat tugas ya. Ini kalau kita sampaikan sampai seperti apa kita berusaha, tapi kalau tidak ada keikhlasan dari hati, Yogyakarta tidak akan terjadi. Karena ini keikhlasan kita tinggi Pak Yoyo. Karena kalau secara finansial luar biasa, Kosti itu ongkosnya pasti kemana-mana. Ya. Tapi di sisi lain kita nih dapat bayaran tinggi dari Gusti Allah langsung. Karena di sisi satu ya, saya langsung ke Indonesia tadi data-datanya. Mungkin perlu dilihat kan dikasih SK-nya supaya jangan tumpang tinggi. Karena nanti kalau ada surat penunjukan lagi untuk provinsi, ini kan nanti jadi masalah. Kalau boleh dilihat, kalau memang tidak sudah habis, berarti tahu fungsinya belum sudah selesai, ditunjuk PMD yang baru dalam rangka membentuk provinsi. Setelah provinsi terbentuk, baru nanti seakan aja pembentukan kabupaten. Nah, saya usul, contoh nih, di DKI itu kurang lebih ada sekitar 30 lebih komunitas konten. Dari komunitas konten itu, Malam minggu yang kita ambil adalah untuk menunjuk beberapa teman-teman kita untuk diberi mandat bagaimana kita supaya kembali Jogja itu ke Partai Kosti. Jadi mungkin ini tidak bisa kita paksakan, tapi Pak udah kasih tahu bahwa keikhlasan yang datang dari hati kita sendiri. Ya, teman-teman terutama yang di Jogja, ini adalah merupakan satu hal yang paling kita perlukan. Jadi kalaupun nanti yang diberikan mandat itu, tolong orang itu mengetahui kondisi-kondisi di Jogja ini, sehingga dengan demikian, ini pertemuan jadi mulus. Kalau begini, seperti nanti teman-teman yang lain, kita paksakan. Nah, jadi lebih baik face to face, hati ke hati, berbicara masing-masing. Sebenarnya apa yang terjadi? Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan satu keputusan yang terbaik untuk Jogja. Jogja adalah saudara kita yang selalu kita rindukan. Ya, Jogja adalah saudara kita selalu kita rindukan. Setiap saat walaupun tidak ada event yang berorganisasi atau mengacu pada Kosti,
toh yang datang orang positif juga. Nah, jadi itulah yang kita ini kan ya, walaupun Pak Oyong juga orang baru, jangan orang baru tapi mari kita bina Jogja ini sebagai Orang barunya semua. jadi mari kita bina sama-sama, karena semua pendapat-pendapat itu bisa disatukan secara bersama. Saya melihat bahwa Pak Syahid pada saat itu sudah aktif di media sosial juga tentang perkembangan kursi DIY. Waktu itu sering sekali upload, saya juga sering komen, sering nge-like gitu kan. Nah kemudian stagnan sampai sekarang seperti apa yang beliau sampaikan. Setidaknya beliau sudah berusaha mencoba untuk menggairahkan atau mengangkat kursi DIY, tapi karena terhambat faktor AWU dianggap mau kudeta sehingga beliau stagnan. Dan menurut saya di antara 3+1 yang besok insya Allah dipanggil di sini Pak Bambang ya, jadi kan bisa diambil kesepakatan. Barangkali menurut saya lebih baik yang periode pertama atau periode setelah Pak Handoko itu Pak Syahid aja kan, tinggal meneruskan gitu loh pendapat saya. Jadi semuanya ngobrol. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai PNKT atau Kota Besar, saya mengenal itu buatannya Pak Nurdin, disiapkan sama Pak Haji Bambang, dan saya pakai waktu itu cuma 1 minggu. Terusnya banyak rusak, akhirnya kita bongkar sendiri dengan teman Pak Manu dan mencarikan ban untuk menggantinya, dapat selang juga. Dapat selang itu mereknya Bridgestone. Bridgestone itu agak kuat, bisa sampai 5 tahun. 5 tahun terakhir ini kemarin itu dipakai teman-teman udah belajar, akhirnya rusak juga. Terus saya mencari beberapa teman yang bisa bikin ban home industry. Saya mulai dari teman ke satu teman, akhirnya dapat di Sidoarjo juga home industry. Dia membuat packing, saya masuk ke sana. Saya bawa ban dari buatan Ceko. Saya bikin, bisa nggak buat ini? Terus dicek tekanannya 60 apa itu bahasa tekanan ban itu. Hanya dia berani mencoba. Kalau 75 katanya agak keras. Dan akhirnya saya bawa pelet, saya taruh sana untuk sebagai contoh atau matras buat pelet. Dalam 3 bulan menjanjikan saya, akhirnya alhamdulillah bisa bikin ban tanpa sambungan, bukan selang, bukan apa ya, ban yang bertekanan 60 seperti punya Ceko. Itu sudah dibikin, cuman nanti ada perubahan di tingginya itu karena dia bikin terlalu tinggi, saya bikin terlalu tebal, jadi saya minta turun. Sekarang ini untuk produksinya kita bisa paling dikit 50 atau 25 paling dikit minimal, soalnya buat matrasnya kan. Nah, kemarin udah coba, ada perubahan, dia bilang bisa. Harganya itu sekarang sekitar per meternya 350. Jadi satu ban ukuran 110 cm itu butuh 3 meter separuh. Yang luar itu ukuran 110 yang paling banyak. Jadi mungkin saya bikin 110 dulu.
sama ban belakangnya kita hitung inputnya berapa, kita bisa tawarkan. Mungkin itu aja, dan mungkin dari DPP ekonomi kreatif akan mengambil alih juga. Ya Mas Bagus. Mas Bagus. Saya perlu menyampaikan juga bahwasanya kenapa sih pentingnya ada kode setiap kota, dan kita berusaha mengembangkan terus. Ini ada hubungannya dengan kemarin beberapa hari lalu saya ketemu langsung diajak acara bersama Pak Yunisman waktu di Surabaya, dan beliaunya berpesan bahwa kita tuh sebagai partner bukan kita underground, bukan ya. Jadi kita berpartner dengan Kormi, dan Kormi sangat membutuhkan kita karena kita sebagai, boleh dibilang kita disebut sebagai powernya mereka, dan kita sebagai warga negara yang baik ya, tidak ada ceritanya kita membantu mereka. Terus tentang program tadi disinggung sedikit sama Pak Bambang, programnya apa? Jadi memang saya kemarin waktu rakernas di Semarang ada 7 program, cuma yang harus segera dikerjakan adalah pendataan. Ini mulai kode berdiri sampai sekarang belum terlaksana. Sudah pernah mencoba-nyobanya gagal. Dan alhamdulillah, jadi hari Kamis kemarin saya sampaikan bahwasannya kita sudah meet-zoom dengan ketua provinsi dan kota kabupaten se-Indonesia yang ada kodenya. Alhamdulillah kemarin yang dipimpin langsung oleh Sekjen sama Departemen Migrasi sukses, dan ada kesanggupan dari bapak-bapak, beliau-beliaunya itu membantu untuk menyelesaikan acara pendataan. Karena kita organisasi besar, berbadan hukum, legal, ditanya data, kita tidak punya data otentik, hanya kira-kira anggota kelas sekian, datanya paling data. Cukup memalukan sebetulnya. Apa yang sampaikan dari istilah dari acara perjalanan tadi masalah Jogja kembali, saya sangat setuju apa yang bapak-bapak nanti kita sharing, kita filter mana yang jelas tadi dalam ada. Berarti nanti kita sebelum kita menurut badan, kita nanti menugaskan dari DPP untuk hadir di Jogja. Masih ada kita lakukan, kita tinggal membaca suratnya. Saya kira itu aja. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan kesanggupannya, dan juga semua usulan dan saran-saran untuk DPP, untuk kemajuan DPP ke depannya.